Namaku Desi, umur 21 tahun. Aku tinggal di Dusun Cempaka, sebuah kampung nelayan kecil di pesisir selatan. Kampung ini nggak ramai, bahkan bisa dibilang sepi. Mayoritas penduduknya nelayan, sisanya buruh tambak dan ibu-ibu rumah tangga yang kadang jualan gorengan di pinggir jalan. Kalau malam tiba, suara ombak jadi satu-satunya yang terdengar jelas. Gelap, sepi, dan kadang mencekam. Aku tinggal bersama kakakku, Darto. Usianya 5 tahun lebih tua dari aku. Setelah orang tua kami meninggal karena kecelakaan kapal waktu aku SMA, Darto yang ganti jadi kepala keluarga. Dia kerja serabutan, kadang jadi tukang tambal perahu, kadang bantu-bantu nelayan lain menarik jaring. Tapi makin kesini, hidup kami makin berat. Utang orang tua belum lunas, rumah hampir roboh, dan dapur sering kosong. Aku sempat kerja di warung kopi, tapi gajinya nggak seberapa. 3 bulan lalu, semuanya berubah. Darto tiba-tiba bilang dia udah nikah. Tapi anehnya, nggak ada yang tahu siapa istrinya. Nggak ada pesta, nggak ada undangan, bahkan tetangga depan rumah pun nggak lihat apa-apa. Katanya, istrinya orang jauh dan nggak suka keramaian. Anehnya lagi, sejak menikah, hidup kami jadi enak. Darto tiba-tiba punya banyak uang. Rumah direnovasi, dapur selalu penuh bahan makanan, dan dia bahkan bisa beli motor bekas. Awalnya aku senang, siapa yang enggak? Tapi lama-lama, aku mulai curiga. Darto jadi pendiam. Malam-malam dia sering menghilang, dan kalau kutanya, jawabannya selalu ngambang. Kadang dia bilang lagi jalan-jalan sama istrinya, tapi waktu kutanya istrinya di mana, dia cuma senyum aneh dan bilang, "Nggak semua orang bisa lihat dia." Aku makin penasaran. Apalagi setelah beberapa tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang Darto sering terlihat bicara sendiri di dekat pemakaman tua di ujung dusun. Ada juga yang bilang mereka dengar suara perempuan menangis dari rumah kami tiap malam Jumat. Tapi anehnya, aku sendiri nggak pernah dengar suara itu. Yang aku tahu, sejak pernikahan itu, hawa di rumah kami berubah. Dingin. Kayak ada yang ngawasin. Dusun Cempaka punya banyak cerita mistis. Ada cerita tentang sumur tua yang katanya bisa mengabulkan permintaan kalau berani memberikan tumbal. Ada juga cerita tentang batu karang di tengah laut yang dipercaya jadi gerbang dunia jin. Tapi selama ini, aku anggap semua itu cuma mitos kampung. Sampai akhirnya, aku mulai ngalamin sendiri hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam itu, aku melihat Darto berdiri di depan cermin ruang tamu. Jam 2 pagi. Dia cuma diam, menatap pantulan dirinya sendiri. Aku pikir dia ngelamun, jadi aku manggil. Tapi dia nggak jawab. Bahkan matanya nggak kedip sedikit pun. Waktu aku deketin, tiba-tiba dia bilang, "Jangan ganggu dia, Des." Aku kaget. Siapa dia yang dimaksud? Padahal di rumah cuma kami berdua. Setelah itu, Darto masuk kamar dan ngunci pintu. Aku nggak bisa tidur semalaman. Sejak kejadian itu, aku mulai curiga. Jangan-jangan, Darto bukan nikah sama manusia. Dari situ, aku mulai nyari tahu. Aku tanya-tanya ke Bu Murni, dukun tua di kampung kami yang katanya bisa melihat. Aku juga mulai memperhatikan gerak-gerik kakakku. Dan semakin aku gali, semakin banyak tanda-tanda yang bikin aku yakin, ada sesuatu yang gak beres sama pernikahan ini. Dan sayangnya, aku baru sadar, semua ini bukan cuma tentang Darto. Tapi juga tentang keluarga kami, tentang utang lama, dan tentang perjanjian yang ternyata melibatkan lebih dari sekadar cinta. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini tentang pernikahan dengan makhluk yang gak seharusnya jadi bagian dari dunia manusia. Sejak malam aku lihat Darto berdiri di depan cermin itu, suasana rumah jadi makin aneh. Nggak cuma dingin, tapi rasanya kayak ada sesuatu yang ikut tinggal di situ. Bukan cuma perasaan, tapi kejadian-kejadian kecil mulai bikin aku yakin ada yang nggak beres. Awalnya dari hal sepele. Setiap pagi, aku biasa nyapu ruang tamu. Tapi sekarang, tiap kali aku selesai nyapu, beberapa menit kemudian pasti ada pasir laut berserakan di lantai.
Padahal pintu dan jendela semua tertutup. Waktu aku tanyain Darto, dia malah jawab, mungkin dibawa angin dari mimpi. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi wajahnya serius waktu ngomong itu. Seolah-olah dia tahu persis penyebabnya, tapi milih untuk nggak jelasin. Lalu ada lagi kejadian aneh lainnya. Satu malam, aku dengar suara perempuan ketawa dari kamar mandi belakang. Sumber suaranya jelas, tapi waktu aku samperin, kamar mandinya kosong. Lampunya remang, dan air di bak bergelombang sendiri kayak abis dipakai mandi. Darto lagi tidur di kamarnya waktu itu, jadi nggak mungkin dia yang bikin. Yang bikin aku makin ngeri, beberapa barang di rumah mulai berpindah tempat sendiri. Gantungan kunci yang tadinya di rak, tiba-tiba pindah ke meja makan. Gelas yang aku letakin di dapur, tiba-tiba udah ada di kamar Darto. Awalnya aku pikir aku yang lupa naro. Tapi setelah beberapa kali kejadian, aku yakin ini bukan soal lupa. Ada yang mindahin. Puncaknya, waktu aku lagi cuci piring malam-malam, aku ngerasa kayak ada yang ngelihatin dari belakang. Waktu aku nengok, cuma ada bayangan hitam berdiri di pintu dapur. Badannya tinggi, rambut panjang, dan matanya merah menyala. Aku nggak bisa gerak, bahkan nafas pun rasanya susah. Tapi pas aku kelipin mata, sosok itu udah hilang. Aku lari ke kamar Darto, tapi pintunya dikunci. Nggak dijawab waktu aku ketok-ketok. Pas akhirnya dia buka, dia kelihatan tenang. Bahkan matanya merah kayak habis begadang, tapi senyumnya itu loh, senyum yang nggak biasa. Kayak orang yang nyembunyiin sesuatu gede. Tenang aja, Des. Dia cuma pengen kenalan, katanya pelan. Aku merinding. Siapa, dia? Itu lagi? Kenapa Darto bisa seolah-olah tahu semua yang terjadi di rumah ini, tapi milih diam aja? Keesokan harinya, aku ke pasar beli sayur. Di jalan, aku ketemu Bu Murni. Dia langsung nanya kabar, tapi nadanya beda. Matanya lama banget mandangin aku, terus dia bilang pelan, rumahmu sekarang beda, Des. Ada yang tinggal bareng kalian. Aku langsung tanya maksudnya apa. Tapi dia cuma bilang, kalau kamu masih sayang sama kakakmu, jangan tidur sendirian malam Jumat ini. Aku pulang dengan pikiran kacau. Kata-kata Bu Murni terus terngiang di kepala. Emang ada apa sih sama malam Jumat? Kenapa aku nggak boleh tidur sendirian? Hari itu, aku mutusin buat ngeronda di ruang tamu. Aku nyiapin kopi, bawa bantal, dan duduk di sofa sambil nonton TV kecil. Tapi jam 10 malam, listrik tiba-tiba mati. Padahal nggak hujan, nggak ada angin juga. Aku diem di tempat. Suara detik jam dinding terdengar jelas. Tiba-tiba, ada suara perempuan nyanyi. Lembut banget, tapi nadanya bikin jantung deg-degan. Lagu itu asing, kayak bukan bahasa manusia. Aku bangun dari sofa, jalan pelan ke arah suara itu. Sumbernya dari kamar Darto. Waktu aku deketin pintunya, suara nyanyiannya makin jelas. Aku tempelin telinga, dan aku dengar suara perempuan bisik, Desi, kamu cantik ya. Aku mundur. Jantungku rasanya mau copot. Aku lari ke dapur, ngambil korek sama lilin. Tapi pas lilinnya nyala, di balik bayangan di tembok, aku lihat siluet perempuan berdiri nunduk. Rambutnya menutupi wajah. Dia nggak gerak, tapi aku tahu, dia ngeliatin aku. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku cuma duduk di pojokan dapur sampai matahari terbit. Dan waktu Darto bangun, dia cuma bilang, dia mulai suka kamu, Des. Aku cuma bisa diam. Karena sejak malam itu, aku sadar, rumah ini bukan cuma tempat tinggal. Tapi juga tempat tinggal makhluk lain yang ngaku-ngaku jadi bagian dari keluarga kami. Sejak malam itu, aku nggak bisa tenang. Setiap sudut rumah rasanya kayak ada yang ngawasin. Tapi anehnya, Darto tetap bersikap biasa. Seolah-olah semua kejadian aneh itu wajar, dan aku yang terlalu banyak mikir. Aku coba ajak dia ngomong serius. Pagi-pagi, waktu dia lagi nyetrika baju di ruang tengah, aku duduk di depannya. Mas, aku pengen tahu. Sebenarnya, siapa sih istri Mas itu? Aku nggak pernah lihat dia,
tapi aku tahu, ada yang gak beres. Darto berhenti nyetrika. Matanya mandang kosong ke arah jendela, terus pelan-pelan dia jawab, dia baik, Des. Dia penyelamat keluarga kita. Kalau bukan karena dia, kita udah habis. Aku makin bingung. Tapi kenapa semua jadi aneh? Kenapa aku melihat hal-hal yang enggak masuk akal? Darto nggak jawab. Dia malah jalan ke kamarnya dan nutup pintu. Sejak saat itu, dia jadi lebih sering ngurung diri. Dan yang bikin aku makin resah, setiap malam Jumat, suara nyanyian perempuan itu selalu terdengar lagi. Kadang lembut, kadang kayak orang marah. Aku mutusin buat nyari jawaban ke Bu Murni lagi. Aku datengin rumahnya yang ada di pinggir dusun. Begitu aku cerita semua, dia langsung manggil aku masuk dan nyodorin segelas air putih. Kamu harus kuat, Desi. Kakakmu udah bukan manusia biasa lagi. Dia udah terikat janji sama bangsa jin. Aku kaget. Jin? Maksudnya, dia nikah sama jin, Bu? Bu Murni mengangguk. Iya. Jin perempuan dari Laut Selatan. Namanya Langi. Dia datang karena utang keluarga kalian yang belum lunas. Darto manggil dia lewat perantara, terus mereka nikah. Imbalannya, dia lunasi semua utang dan kasih kemakmuran. Tapi bayarnya mahal. Aku nelen ludah. Mahal gimana, Bu? Kalau Darto sampai ingkar, atau ada orang yang coba ganggu hubungan mereka, maka yang ganggu itu bakal jadi ganti tumbal. Jantungku langsung berdebar. Maksudnya, aku? Bu Murni diam lama. Lalu dia ambil kantong kecil dari lemari tua, ngasih ke aku. Ini garam laut dan akar kelor. Bawa terus kemanapun kamu pergi. Jangan tinggalin rumah sendirian. Dan jangan pernah jawab kalau ada yang manggil nama kamu malam-malam. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Aku ngerasa semuanya makin runyam. Dan benar aja. Malam itu, pas aku lagi nyuci piring, tiba-tiba aku dengar suara Darto dari halaman belakang. Padahal dia lagi tidur di kamarnya. Desi, bantuin Mas, dong. Buka pintunya, Des. Suaranya persis suara Darto, tapi nadanya datar dan pelan banget. Aku diam. Nggak berani gerak. Aku ingat pesan Bu Murni. Jangan jawab. Tapi suara itu makin keras. Desi, ayo, buka. Mas kedinginan di luar. Aku pegang erat kantong dari Bu Murni sambil baca doa dalam hati. Sekitar 5 menit kemudian, suara itu berhenti. Aku mintip dari jendela dapur. Nggak ada siapa-siapa di luar. Tapi daun pintu pagar rumah terbuka sendiri, pelan-pelan. Kayak ada yang baru aja masuk. Besoknya, waktu aku cerita ke Darto, dia malah marah. Dia banting piring di meja makan dan matanya merah. Jangan pernah ke rumah Bu Murni lagi. Dia musuhin istri gue. Aku kaget. Belum pernah aku lihat dia segitu emosinya. Aku cuma bisa nangis di kamar. Tapi satu hal jadi jelas. Aku nggak bisa berharap Darto balik normal. Aku harus cari cara buat lepasin dia dari pernikahan aneh ini. Atau setidaknya, selamatin diri aku sendiri. Karena sejak malam itu, aku tahu, giliran aku yang jadi target. Dan kalau aku salah langkah, nyawa bisa jadi gantinya. Sejak pertengkaran itu, aku dan Darto nyaris nggak pernah ngobrol. Dia lebih sering ngurung diri di kamar, keluar cuma pas makan atau mandi. Tapi yang bikin merinding, tiap malam, suara-suara aneh di rumah makin sering muncul. Kadang terdengar suara air keran menyala sendiri di dapur, padahal nggak ada siapa-siapa. Pernah juga lampu ruang tamu mati total, tapi begitu aku cek keluar, meteran listrik masih nyala. Puncaknya, satu malam aku melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamar. Rambutnya panjang nutupin muka, dan tubuhnya basah kuyup kayak abis kejebur laut. Aku teriak kenceng, langsung lari ke kamar Bu Murni. Untung rumahnya nggak jauh. Tengah malam itu juga, aku nginep di sana. Bu Murni cuma bilang, dia udah mulai tunjukin wujudnya. Tandanya, perjanjian makin dekat ke tanggal bayaran. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi malam-malam selanjutnya makin parah. Satu hari,
Pas aku pulang dari pasar, kulihat ada bekas kaki basah dari teras sampai ke dalam rumah. Ukurannya kecil, kayak kaki perempuan. Tapi pas aku tanyain ke Darto, dia malah bilang, istriku baru pulang mandi. Aku mual. Mana istrinya? Dari dulu aku nggak pernah lihat dia sama sekali. Mas cuma ngibul. Dia nggak jawab. Tapi sorot matanya berubah tajam. Kayak bukan Darto yang aku kenal. Malam itu, aku tidur sambil peluk bantal dan garam laut dari Bu Murni. Jendela kamarku kututup rapat-rapat, dan aku kunci pintu dari dalam. Tapi tetap aja. Sekitar jam 3 pagi, aku kebangun karena suara ketukan. Pelan, tapi lama-lama makin cepat. Ketukannya bukan dari pintu, tapi dari balik lemari bajuku. Desi. Suara itu berat. Bukan suara Darto. Bukan juga suara perempuan. Lebih kayak sesuatu yang berusaha meniru manusia, tapi gagal. Aku baca doa sambil tutup telinga. Suara itu berhenti, tapi tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap gulita. Lemariku bergetar sendiri. Aku nangis sejadi-jadinya. Pagi harinya, aku mutusin buat keluar dari rumah. Numpang tinggal di rumah Bu Murni dulu, sambil mikir jalan keluar. Tapi baru 2 hari aku di sana, Bu Murni mulai sering sakit. Badannya panas, ngomong ngelantur, dan setiap malam mimpi buruk. Dia sempat bilang, mereka tahu aku nolong kamu. Mereka nggak suka. Aku ngerasa bersalah. Tapi aku juga nggak bisa kembali ke rumah. Apalagi setelah tetangga sebelah bilang mereka lihat Darto duduk sendirian di halaman tengah malam, sambil ngomong sama kursi kosong. Mereka juga bilang, ada suara perempuan nyanyi dari kamar Darto, padahal rumah itu kosong. Semua orang mulai takut. Malam berikutnya, aku nekat ngintip rumah dari balik pagar. Lampunya terang. Tirainya kebuka sedikit. Dan aku melihat, ada sosok perempuan duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah, bajunya kayak kebaya putih tapi compang-camping. Dia senyum ke arah jendela. Ke arahku. Aku lari sekencang-kencangnya balik ke rumah Bu Murni. Tapi begitu aku buka pintu, Bu Murni nggak ada. Kamarnya kosong. Cuma ada satu tulisan besar di cermin kamarnya, jangan ikut campur. Dari situ, aku sadar satu hal. Jin itu udah tahu siapa aja yang berani ganggu. Dan sekarang, bukan cuma Darto yang dalam bahaya. Tapi semua orang yang dekat denganku. Aku harus buru-buru cari cara. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum nyawaku jadi harga yang harus dibayar. Sejak pertengkaran itu, aku dan Darto nyaris nggak pernah ngobrol. Dia lebih sering ngurung diri di kamar, keluar cuma pas makan atau mandi. Tapi yang bikin merinding, tiap malam, suara-suara aneh di rumah makin sering muncul. Kadang terdengar suara air keran menyala sendiri di dapur, padahal nggak ada siapa-siapa. Pernah juga lampu ruang tamu mati total, tapi begitu aku cek keluar, meteran listrik masih nyala. Puncaknya, satu malam aku melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamar. Rambutnya panjang nutupin muka, dan tubuhnya basah kuyup kayak abis kejebur laut. Aku teriak kenceng, langsung lari ke kamar Bu Murni. Untung rumahnya nggak jauh. Tengah malam itu juga, aku nginep di sana. Bu Murni cuma bilang, dia udah mulai tunjukin wujudnya. Tandanya, perjanjian makin dekat ke tanggal bayaran. Aku nggak ngerti maksudnya apa. Tapi malam-malam selanjutnya makin parah. Satu hari, pas aku pulang dari pasar, kulihat ada bekas kaki basah dari teras sampai ke dalam rumah. Ukurannya kecil, kayak kaki perempuan. Tapi pas aku tanyain ke Darto, dia malah bilang, istriku baru pulang mandi. Aku mual. Mana istrinya? Dari dulu aku nggak pernah lihat dia sama sekali. Mas cuma ngibul. Dia nggak jawab. Tapi sorot matanya berubah tajam. Kayak bukan Darto yang aku kenal. Malam itu, aku tidur sambil peluk bantal dan garam laut dari Bu Murni. Jendela kamarku kututup rapat-rapat, dan aku kunci pintu dari dalam. Tapi tetap aja. Sekitar jam 3 pagi, aku kebangun karena suara ketukan. Pelan,
Tapi lama-lama makin cepat. Ketukannya bukan dari pintu, tapi dari balik lemari bajuku. Desi. Suara itu berat. Bukan suara Darto. Bukan juga suara perempuan. Lebih kayak sesuatu yang berusaha meniru manusia, tapi gagal. Aku baca doa sambil tutup telinga. Suara itu berhenti, tapi tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap gulita. Lemariku bergetar sendiri. Aku nangis sejadi-jadinya. Pagi harinya, aku mutusin buat keluar dari rumah. Numpang tinggal di rumah Bu Murni dulu, sambil mikir jalan keluar. Tapi baru 2 hari aku di sana, Bu Murni mulai sering sakit. Badannya panas, ngomong ngelantur, dan setiap malam mimpi buruk. Dia sempat bilang, mereka tahu aku nolong kamu. Mereka nggak suka. Aku ngerasa bersalah. Tapi aku juga nggak bisa kembali ke rumah. Apalagi setelah tetangga sebelah bilang mereka lihat Darto duduk sendirian di halaman tengah malam, sambil ngomong sama kursi kosong. Mereka juga bilang, ada suara perempuan nyanyi dari kamar Darto, padahal rumah itu kosong. Semua orang mulai takut. Malam berikutnya, aku nekat ngintip rumah dari balik pagar. Lampunya terang. Tirainya kebuka sedikit. Dan aku melihat, ada sosok perempuan duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah, bajunya kayak kebaya putih tapi compang-camping. Dia senyum ke arah jendela. Ke arahku. Aku lari sekencang-kencangnya balik ke rumah Bu Murni. Tapi begitu aku buka pintu, Bu Murni nggak ada. Kamarnya kosong. Cuma ada satu tulisan besar di cermin kamarnya, jangan ikut campur. Dari situ, aku sadar satu hal. Jin itu udah tahu siapa aja yang berani ganggu. Dan sekarang, bukan cuma Darto yang dalam bahaya. Tapi semua orang yang dekat denganku. Aku harus buru-buru cari cara. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum nyawaku jadi harga yang harus dibayar. Aku pulang dari perpustakaan dengan kepala penuh rencana. Tapi juga ketakutan. Kalau benar jin itu cuma bisa dilepas pakai darah sendiri atau pengantin dari darah yang sama, aku harus ambil keputusan besar. Malam itu, aku pura-pura biasa aja. Darto juga nggak curiga, dia malah lebih kalem dari biasanya. Tapi aku tahu, itu cuma topeng. Ada rencana yang dia simpan, dan aku harus bergerak duluan. Jam 2 pagi, aku keluar rumah diam-diam. Tujuan pertamaku, rumah Pak Lurah. Aku tahu, beliau simpan buku catatan lama soal sejarah dusun dan kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi. Untungnya, aku pernah bantu istrinya waktu jualan, jadi dia masih ingat aku. Malam-malam gini, kamu ngapain, Desi? Tanya Pak Lurah, heran. Pak, saya butuh tahu tentang keluarga saya, dan soal jin pengantin laut. Tolong, Pak. Nyawa kakak saya terancam. Pak Lurah awalnya kaget, tapi akhirnya dia ambil kunci dan buka laci tua di ruang belakang. Dari sana, dia ambil satu bundel map kusam. Dulu, ayahmu pernah hampir jadi tumbal, Desi. Tapi dia kabur sebelum waktunya. Makhluk itu marah besar, tapi keluarga kalian waktu itu pindah ke kota. Saya kira, perjanjiannya putus. Ternyata enggak. Jadi ini warisan. Dosa lama yang belum selesai. Ada cara buat ngelawan, Pak? Tanyaku. Pak Lurah menatapku serius. Cuma satu. Harus ada yang nutup gerbang antara dunia kita sama jin itu. Dan itu cuma bisa dilakukan di batu karang tempat mereka pertama dipanggil. Harus dibakar. Tapi, risikonya besar. Jin itu bakal ngamuk. Aku pulang dengan napas berat. Tapi aku udah siap. Malam berikutnya, aku nyiapin bensin, korek api, dan lilin hitam dari toko spiritual dekat kota. Aku juga bawa rambut dan kain kafan dari kotak kayu Darto. Semua itu jadi umpan buat ritual penutupan. Sekitar jam 2 pagi, aku jalan lagi ke arah karang. Sendirian. Ombak malam itu lebih kencang dari biasanya. Angin dingin banget. Tapi aku terus jalan sampai di batu yang sama, tempat Darto biasa bawa sesajen. Aku tuang bensin di sekeliling batu, taruh rambut dan kain kafan di tengahnya, lalu nyalakan lilin hitam.
Aku baca mantra yang aku tulis dari potongan-potongan kalimat di buku perpustakaan. Nggak yakin, tapi aku harus coba. Begitu api menyala, suara aneh langsung muncul dari laut. Kayak jeritan perempuan yang bercampur suara hewan. Batu karang bergetar. Ombak mendadak tinggi. Dari balik gelap, aku lihat sosok itu muncul. Rambut panjang, wajah kabur, tapi matanya merah menyala. Berani kau, anak darah terpilih. Aku mundur, tapi api udah mulai membesar. Sosok itu makin dekat. Tapi dia kayak terhalang api. Tubuhnya nggak bisa masuk lingkaran api itu. Kau akan bayar mahal. Kakakmu, dirimu, semua darahmu. Aku terus nyalain api sampai rambut dan kain kafan habis. Jeritan itu makin keras, tapi lama-lama menghilang. Ombak tenang kembali. Dan batu karang itu, retak. Sedikit, tapi cukup buat jadi tanda kalau sesuatu udah berubah. Aku lari pulang. Badanku gemetar. Tapi di hati ada sedikit rasa lega. Mungkin ini berhasil. Tapi pas sampai rumah, Darto nggak ada. Kamarnya kosong. Kasurnya dingin. Dan di meja makan, cuma ada satu hal, secarik kertas dengan tulisan yang bikin jantungku serasa copot. Kau pikir bisa bebas? Ini baru awal. Tinta di kertas itu belum kering. Darto nggak pergi jauh. Atau, mungkin bukan dia yang nulis itu. Yang jelas, aku belum menang. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku nggak lari. Aku lawan. Dan aku siap kalau dia datang lagi. Sejak malam pembakaran batu karang itu, suasana di Dusun Cempaka berubah drastis. Bukan cuma rumahku yang dingin dan gelap, tapi seluruh kampung kayak diselimuti kabut aneh yang gak pernah benar-benar hilang. Matahari tetap terbit, tapi sinarnya redup. Udara jadi lebih lembab dan bau amis laut makin tajam, padahal jarak ke pantai masih sama. Yang paling bikin aku merinding, adalah suara. Tiap malam, suara jeritan dan tangisan perempuan terdengar dari arah laut. Beberapa warga mulai resah. Mereka bilang ada yang lihat sosok bayangan hitam berdiri di belakang rumah mereka, atau suara langkah kaki yang berhenti pas mereka buka pintu. Aku tahu ini semua pasti ada hubungannya sama yang kulakuin di Karang. Tapi aku nggak nyangka efeknya sebesar ini. Dan yang bikin makin ngeri, Darto masih belum pulang. Udah 3 hari dia hilang tanpa jejak. HP-nya mati. Semua barangnya masih di rumah. Seolah dia lenyap begitu aja. Malam keempat setelah ritual, aku tidur dengan lampu terang benderang. Tapi sekitar jam 1 pagi, listrik di rumah mati total. Lampu, kulkas, bahkan HP-ku ikut mati. Gelap gulita. Aku langsung ambil lilin dan nyalain, tapi api di lilin itu goyang hebat. Angin entah dari mana masuk ke dalam kamar. Lalu, suara itu datang. Suara perempuan ketawa, pelan, panjang, dan makin lama makin dekat. Aku kunci pintu kamar dan mundur ke pojok ruangan. Lilin di tanganku mati mendadak. Gelap lagi. Kali ini, ada suara napas di belakangku. Berat, panjang, kayak orang habis lari jauh. Aku nekat balik badan dan senterin pakai HP, tapi layarnya tetap gelap. Tiba-tiba, terdengar ketukan 3 kali di jendela. Pelan, tapi pasti. To. Aku tahan napas. Badanku udah dingin semua. Lalu aku dengar suara Darto. Des, buka? Aku kedinginan. Aku buru-buru lari ke jendela. Tapi waktu aku intip, yang kulihat bukan wajah Darto. Itu sesuatu yang mukanya mirip kakakku, tapi matanya kosong. Hitam semua. Senyumnya lebar banget sampai pipinya sobek. Dan yang lebih serem, lehernya penuh bekas luka gosong. Kamu udah bakar tempatnya? Sekarang gantian. Aku jatuhin lilin saking kagetnya. Api langsung padam, dan sosok itu hilang dari jendela. Tapi detik berikutnya, pintu kamar diketuk dari luar. Pelan. Teratur. To. Aku doa dalam hati, baca semua yang aku ingat dari ayat-ayat pelindung. Tapi suara ketukannya makin kencang. Sampai akhirnya, pintu terbuka sendiri.
Padahal kuncinya belum aku buka. Dari balik pintu, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas jejak kaki basah menuju kamarku. Kaki manusia, tapi jari-jarinya panjang kayak cakar. Aku mundur sampai nyentuh tembok, nggak bisa teriak. Tenggorokanku tercekat. Dari bayangan pojok ruangan, muncul sesosok tubuh perempuan pakai baju pengantin putih, tapi kotor dan robek-robek. Mukanya nggak jelas, rambutnya panjang banget sampai nyeret lantai. Dia nggak jalan, tapi melayang. Tangannya megang benda bulat, kepala. Dan kepala itu, kepala Darto. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suaraku kayak lenyap di udara. Semua benda di kamar getar, jendela pecah, dan pintu tertutup sendiri. Sosok itu mendekat. Kau ikut dia? Sekarang. Tapi sebelum dia sempat nyentuh aku, sesuatu menghentikannya. Ada cahaya kecil dari kalung kayu yang aku pakai, warisan ibu. Sosok itu berhenti, jeritannya keras banget, lalu menghilang secepat datangnya. Aku jatuh pingsan malam itu. Dan saat aku bangun pagi harinya, rumahku berantakan. Tapi semuanya terasa normal lagi. Terlalu normal. Dan itu lebih menakutkan dari apapun. Teror itu belum selesai. Aku tahu. Mereka masih ada. Dan aku udah jadi bagian dari dunia mereka. Pagi itu, aku tahu satu hal pasti, aku nggak bisa diam. Semua ini nggak akan selesai kalau aku cuma sembunyi dan berharap jin itu pergi sendiri. Mereka nggak akan pergi. Mereka nempel sama darah keluarga kami, dan sekarang, aku target utamanya. Aku mulai dari kalung kayu yang nyelamatin aku malam itu. Kalung itu pemberian ibu waktu kecil. Katanya, itu penolak bala. Tapi aku nggak pernah percaya sampai kemarin. Sekarang aku yakin, ada sesuatu di dalam kalung itu. Sesuatu yang bisa bantu aku lawan mereka. Aku pergi ke rumah Bu Murni, dukun kampung yang katanya pernah bantu bersihin orang kerasukan. Tapi dia udah lama nggak nerima tamu. Untungnya, waktu aku datang dan tunjukin kalung itu, dia langsung berubah ekspresi. Ini kalung warisan dari juru kunci lama. Ibumu dulu salah satu garis penjaga gerbang dunia bawah, Desi. Tapi dia berhenti karena nggak sanggup bayar harga dari perjanjian itu. Aku kaget. Jadi ibu tahu semua ini? Kenapa dia nggak pernah cerita? Bu Murni narik napas panjang. Makhluk itu, jin laut, minta tumbal dari garis keturunan. Dulu ayahmu kabur, kakakmu terjebak. Sekarang tinggal kamu. Tapi kamu beda, karena kamu masih punya kalung ini. Kalung ini bisa ngusir mereka? Tanyaku cepat. Enggak cukup. Tapi bisa jaga kamu dari serangan langsung. Sisanya, kamu harus selesain sendiri, ke tempat asal mereka, dan hadapi pemimpinnya. Aku disuruh datang ke pantai saat bulan purnama naik, bawa kalung itu dan satu benda dari darah keturunan kami. Aku ambil sisir tua milik ibu. Sisir kayu yang selalu beliau pakai sebelum meninggal. Mungkin itu cukup. Jam 9 malam aku udah sampai di tepi pantai. Air laut tenang, tapi langit keruh. Cahaya bulan nutup sebagian sama awan tebal. Angin laut bawa bau amis yang menyengat. Aku jalan ke batu karang yang dulu aku bakar, sekarang retakannya makin besar. Bu Murni bilang, aku harus panggil namanya. Nama pemimpin jin itu. Nilaas. Aku teriak 3 kali, Nilaas. Aku datang bukan buat lari, tapi buat ngelawan. Air laut di depanku mendadak naik, dan dari sana muncul sosok tinggi, perempuan, matanya merah, rambut panjang kayak ular, dan tubuhnya berlumur lumpur laut. Dia melayang, nggak jalan. Dan di belakangnya, ada banyak bayangan hitam. Berani sekali kau, anak darah pengkhianat, suaranya berat, bergema di kepala. Aku kalungin benda pusaka ke leher, pegang sisir ibu erat-erat, dan bilang, aku bawa harga yang kau minta. Tapi bukan nyawa. Ini penutup semua perjanjian lama. Aku lempar sisir itu ke tengah lingkaran pasir yang udah aku gambar pakai garam laut dan arang. Api kecil menyala dari tanah. Jin itu berteriak, dan semua makhluk di belakangnya ikut menjerit. Tapi tubuhnya tertahan.
Dia coba nyentuh aku, tapi kalung ini bersinar terang. Kau pikir kau bisa lepas semudah itu? Kau pikir kau kuat? Aku lawan tatapannya. Aku nggak kuat, tapi aku nggak takut lagi. Tanah di bawahku bergetar. Angin makin kencang. Tapi aku tahan. Aku tahu ini titik baliknya. Dan waktu api dari lingkaran itu nyalain sisir sampai habis, jeritan dari makhluk itu pecah. Mereka menghilang satu persatu, kayak asap. Jin itu terakhir. Dia nggak langsung hilang, tapi perlahan memudar, sambil terus melotot ke arahku. Kau belum menang, Desi. Ini baru awal. Begitu dia lenyap, langit cerah lagi. Bulan purnama kelihatan utuh. Laut tenang. Tapi aku tahu, meski perjanjian udah ditutup malam itu, aku masih dalam pengawasan mereka. Tapi malam itu aku nggak lari. Aku ngelawan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Walau cuma sebentar. Sejak malam itu, hidupku mulai tenang. Nggak ada lagi bisikan aneh, nggak ada bayangan hitam, dan Darto juga nggak pernah muncul lagi. Aku pindah ke rumah lama ibu yang udah lama kosong. Nggak besar, tapi cukup buat aku sendiri. Warga dusun mulai bersikap biasa ke aku. Bahkan Bu Murni sempat datang bawain kue ketan, bilang kalau aura gelap yang dulu nempel di rumahku udah hilang. Aku senyum, pura-pura lega. Tapi dalam hati, aku masih waspada. Aku mulai kerja di warung dekat pelabuhan, bantu-bantu ibu pemiliknya yang udah sepuh. Rutinitas bikin pikiranku nggak kemana-mana. Tapi tetap, tiap malam aku masih tidur dengan kalung itu di leher dan garam di bawah ranjang. Suatu malam, aku mimpi aneh. Mimpi itu terasa nyata. Aku berdiri di pinggir pantai, tapi lautnya bukan biru seperti biasanya. Airnya hitam pekat, dan di atasnya ada kapal kecil dengan lampu redup. Di atas kapal itu, Darto berdiri. Senyum, melambai ke aku. Desi, sini, semua baik-baik aja sekarang. Aku bangun dengan napas terengah. Baju basah oleh keringat, dan telapak tanganku menggenggam sesuatu. Kalung. Tapi bukan kalung yang sama. Kalung ini warnanya gelap, berat, dan dingin. Aku panik, langsung ke dapur, nyalain semua lampu. Aku cari kalung lamaku, nggak ada. Hilang. Yang ada cuma kalung asing ini di tanganku. Aku lempar ke lantai, tapi kalung itu nggak rusak. Nggak gores. Besok paginya, aku ke rumah Bu Murni. Tapi rumah itu kosong. Bukan kosong kayak pergi sebentar, tapi kosong kayak ditinggalin bertahun-tahun. Debu di mana-mana. Barang-barang tua berserakan. Padahal 2 hari lalu aku masih ngobrol sama beliau. Aku tanya ke tetangga sebelah. Mereka bingung. Katanya, Bu Murni udah meninggal 3 tahun lalu. Aku shock. Nggak mungkin, kemarin dia ke rumahku. Desi, kamu mungkin kecapean. Tapi kami semua tahu Bu Murni udah lama nggak ada. Rumah itu kosong sejak dia meninggal. Aku pulang dengan kepala berdenyut. Dunia kayak kebalik. Kenyataan mulai retak. Malamnya, saat aku tidur, suara itu datang lagi. Bukan jeritan. Bukan bisikan. Tapi suara lembut. Darto. Desi, ini belum selesai. Kamu pikir kamu bebas? Aku buka mata, dan di ujung ranjang, ada dia. Darto. Duduk diam, senyum, matanya kosong. Kita harus lanjutkan perjanjian itu. Mereka nggak pernah benar-benar pergi. Mereka cuma nunggu kamu tenang. Aku lompat dari kasur, kabur ke dapur, ambil garam dan lempar ke arahnya. Tapi dia tetap duduk. Nggak gerak. Nggak menghilang. Sekarang giliran kamu, Desi. Sudah waktunya. Aku teriak sekuat-kuatnya. Tapi nggak ada yang datang. Tetangga nggak dengar. Suara itu cuma ada di dalam rumah. Di dalam kepala. Di dalam darahku. Besoknya, aku coba cari jawaban. Ke kota, ke perpustakaan, cari tentang kalung gelap itu. Tapi semua buku nggak ngasih petunjuk. Kayaknya, aku sendirian sekarang. Aku pulang sore itu dengan hati berat. Sampai di rumah, semua tampak normal. Tapi begitu masuk,
di meja makan ada satu piring bubur panas. Padahal aku nggak masak. Dan di atas bubur itu, ada satu kalung lamaku. Aku bingung. Siapa yang taruh? Kenapa bubur ini masih hangat? Seketika, aku sadar. Ini bukan akhir. Ini jebakan. Mereka pengen aku tenang, biar aku buka diri lagi. Malam itu, aku duduk di teras. Nyalain lilin, peluk lutut sendiri. Darto muncul lagi. Duduk di tangga. Desi, kamu gak bisa pergi. Karena kamu udah jadi bagian dari mereka. Dan kamu tahu itu. Aku tutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk. Dari manapun. Dari dalam. Aku pikir aku udah menang. Ternyata, itu cuma ilusi. Penyelesaian palsu. Dan perang baru mulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang makin menyesakkan. Aku merasa terjebak. Dalam hatiku, aku tahu semua ini tidak akan pernah berakhir dengan damai. Mereka tidak akan pernah membiarkanku pergi begitu saja. Darto, jin pengantin laut, semuanya sudah terlalu menguasai hidupku. Aku sudah terlalu lama dikejar-kejar oleh bayangannya. Malam itu, aku duduk di depan rumah, di teras yang sepi. Bintang-bintang bersinar redup. Angin sepo-sepo berhembus, menyentuh kulitku yang terasa dingin. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi saat aku menatap kalung hitam itu, semuanya kembali terasa begitu nyata. Sebuah bisikan terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar, tetapi dari dalam kepalaku sendiri. Seperti suara yang lebih dalam, lebih dekat. Aku mengeratkan kalung itu di leherku. Tak lama kemudian, aku merasakan kehadiran Darto di depan pintu. Dengan senyum yang sangat asing. Desi, kau pikir kau bisa melarikan diri? Aku menatapnya, berusaha menahan amarah yang hampir meledak. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa penasaran. Yang ada cuma kebencian dan kesal. Aku ingin dia pergi. Aku ingin semuanya selesai. Kamu bukan lagi Darto yang aku kenal, kataku dengan suara yang tegas. Kamu bukan manusia lagi. Kamu cuma bayangan dari perjanjian yang dibuat oleh orang tuaku. Darto tertawa kecil. Matanya yang merah semakin terang. Betul. Dan kau adalah bagian dari perjanjian itu, Desi. Kau tidak bisa lari. Kau sudah terikat sejak dulu. Bahkan sebelum kau lahir. Aku merasa dunia seakan runtuh. Semua ini ternyata lebih besar dari yang aku kira. Bukan hanya soal aku dan Darto. Ini soal keluarga kami. Ini soal takdir yang dipilihkan oleh nenek moyangku. Tiba-tiba, aku teringat apa yang dikatakan Pak Lurah. Bahwa perjanjian itu tidak hanya melibatkan aku dan Darto, tapi seluruh keturunan keluargaku. Kami adalah keluarga yang terikat dengan darah jin pengantin laut. Itu adalah warisan yang harus diterima. Aku berdiri, mencoba melawan rasa takut yang masih tersisa. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan terjadi padaku jika aku tidak melanjutkan perjanjian ini? Darto diam, seakan berpikir. Lalu dia menjawab dengan suara pelan. Kau akan kehilangan semuanya. Semua yang kau sayangi. Semua yang kau cintai akan hilang satu persatu, hingga kau tidak punya apa-apa lagi. Aku merasa tubuhku lemas, namun ada sesuatu dalam diriku yang tetap melawan. Jika aku harus kehilangan semua, setidaknya aku harus tahu kenapa dan untuk apa semuanya terjadi. Tiba-tiba, Darto mengulurkan tangan, menawarkan sesuatu. Sebuah kalung emas yang bersinar terang. Aku tahu kalung itu. Itu adalah kalung yang sama yang aku temukan di meja makan, yang sudah hilang dan kembali muncul. Ambil ini, Desi. Ini adalah kunci untuk mengakhiri semuanya. Kau hanya perlu memilih. Kau bisa ikut denganku, dan hidup abadi di dunia ini. Atau, kau bisa menolak dan kehilangan semua orang yang kau cintai. Pilihanmu. Aku melihat kalung itu, dan dalam sekejap, semuanya terasa jelas. Aku tahu, ini adalah jebakan. Semuanya adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Kalau aku mengambil kalung itu,
aku akan menjadi bagian dari dunia yang tidak pernah bisa kuinginkan. Kalau aku menolaknya, aku harus siap kehilangan Darto, kehilangan keluargaku, dan segalanya yang aku anggap penting. Aku tidak tahu apakah aku bisa memilih, atau apakah ini semua hanya ilusi dari jin pengantin laut. Tapi satu hal yang pasti, malam ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku tidak mengambil kalung itu. Aku membiarkannya jatuh ke lantai. Ketika aku melakukannya, seakan ada kekuatan besar yang mengalir dalam diriku. Tanpa sadar, tubuhku mulai bersinar. Semua yang ada di sekitarku mulai bergetar. Dan saat itu, aku mendengar suara. Suara yang lebih asing dari apapun yang pernah kudengar sebelumnya. Suara itu berasal dari dalam diriku. Suara itu berkata, "Kamu sudah terpilih, Desi. Kamu bukan hanya bagian dari keluarga ini. Kamu adalah kunci untuk membuka pintu yang selama ini tertutup." Mata Darto terbuka lebar. Kau bukan hanya manusia biasa," katanya, setengah terkejut. Namun, sebelum dia sempat bergerak lebih jauh, aku merasa ada energi besar yang mengalir. Energi itu bukan berasal dari kalung yang ditawarkan, tapi dari dalam diriku sendiri. Aku melihat bagaimana tubuh Darto mulai terhuyung, seolah sesuatu yang sangat besar sedang menariknya kembali ke dalam kegelapan. Akhirnya, aku tahu. Aku tidak hanya harus melawan mereka. Aku harus menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aku adalah kunci yang mereka cari. Dan disinilah, semuanya dimulai. Sebuah perjalanan yang tidak pernah aku duga. Malam itu, aku tidak hanya menutup pintu dunia mereka. Aku membuka pintu baru, pintu yang tidak hanya mengubah nasibku, tetapi juga takdir orang-orang yang aku cintai. Ini bukan akhir. Ini justru baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tamat.